Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yosyawan. Dan selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Dan untuk hari ini gue lagi mau membuat konten yang sedikit berbeda dengan konten yang biasanya gue lakukan. Jadi ini bukan unboxing, ini bukan review, tapi ini sekedar sharing-sharing tips aja lah gitu ya. Nah jadi topik hari ini adalah tentang consignment store ya. Mungkin para kalian yang sneakerhead atau hypebeast mungkin mengetahui kata-kata atau term consignment store gitu ya. Nah, gue bakal ngebahas bagaimana sih caranya bikin consignment store, apa itu consignment store, apakah consignment store itu adalah bisnis yang sustainable atau gimana gitu, dan tentunya ups and downs lah, maksudnya plus minusnya dan apa aja yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah consignment store dan lain-lain lah. Nah jadi pertama-tama gue bakal ngomongin dulu apa sih consignment store itu. Nah jadi kalau kayak nggak tahu, consignment store itu adalah bisa dibilang sih tempat titip jual ya. Jadi misalkan kalian punya barang nih, nah kalian pengen menjual barang tersebut, kalian titip barang kalian di toko tersebut. Nah nanti kan toko tersebut bakal ngepost barang kalian. Nanti kalau ada bayarnya bakal transfer ke consignment store-nya terlebih dahulu. Setelah itu sellernya mengirim barangnya ke buyer. Nah setelah buyernya merasa kalau barang yang datang itu sesuai dengan apa yang dia beli dan sudah di-legit check ya, kondisinya juga sesuai, baru consignment store mencairkan dananya ke seller ya, mencairkan dana dari buyer ke seller ya. Jadi anggapannya sih consignment store tuh adalah middleman ya, middleman. Jadi anggapannya tuh kalian agar bisa memiliki atau kalian tuh bisa mendapatkan transaksi yang smooth dan aman gitu ya, kalian transfer ke consignment store terlebih dahulu ya barangnya. Untuk kalian misalkan pengen beli apa gitu, nah baru sellernya kirim ke buyer dulu, dicek dulu barangnya. Setelah itu udah, baru dari consignment store-nya cairin uangnya ke seller gitu. Nah jadi itulah consignment store ya. Jadi tempat titip jual untuk menjual barang-barang gitu. Nah jadi mungkin kalau misalkan consignment store di Indonesia sih bisa dibilangnya yang paling identik dengan kata-kata consignment store itu adalah consignment store sneakers dan streetwear ya. Kita ada Lucky Cat, ada YNS, ada Unbranded, ada Ichuja, ada Can Store, ada Tigrel, ada Uncharted, ada banyak banget consignment store yang ada di muka bumi inilah untuk di Indonesia gitu ya. Nah jadi gimana sih cara bikin consignment store sebenarnya? Dan kebetulan gue punya toko ya, gue punya toko consignment store sendiri yaitu namanya Tigrel. Toko itu gue bangun sebenarnya sudah lumayan lama lah, sekitar ya 6 tahunan. Cuma gue baru masukin ke Instagram itu dengan nama Tigrel itu baru tahun 2018. Nah sebenarnya sebelumnya tuh kalau misalnya gue ngejual atau ngeresell barang tuh gue nggak pakai nama gue sendiri, tapi gue pakai nama Tigrel di luar negeri gitu. Dan baru tahun 2018 tuh gue bikin sebuah toko consignment store dengan nama Tigrel. Nah kenapa namanya Tigrel? Tigrel sebenarnya sih dulu gue juga itu dikasih sama orang namanya ya, dari teman gue. Tapi intinya Tiger Grail sebenarnya sih, karena shio gue tuh tiger dan binatang kesukaan gue juga macan ya atau tiger. Dan kebetulan macan yang paling langka itu adalah macan putih bermata biru kalau nggak salah. Nah jadi makanya logonya itu adalah macan putih bermata biru. Nah tapi kadang-kadang orang-orang mikirnya kayak itu EVOS gitu padahal bukan gitu. Itu gue nggak ada kaitannya sama tim e-sport EVOS, dan dari logonya juga udah beda gitu. Nah jadi itu, jadi gue dulu bikin consignment store itu pertama kali gue bikinnya tuh di Instagram ya, karena memang marketnya di Instagram. Semua orang juga bikinnya untuk sampai sekarang ini itu di Instagram. Jadi gue bikin Tigrel itu di Instagram. Menurut gue sih Tigrel itu kan dua suku kata ya, jadi Thai sama Grail ya. Itu jadi gampang untuk diingat dibandingkan misalkan kayak bla 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 hype bla 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 supply.co.id .org atau .steel atau apa gitu. Itu menurut gue sih susah diingat gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih, gue pengennya yang dua suku kata aja. Jadi Tigrel, jadi gampang diingat. Nah itu, nah gue juga pasti bikin logo kan. Nah gue bikin logonya tuh yang eye catching dan juga beda dari yang lain. Gue tuh pengennya tuh mirip-mirip sama logo-logo e-sports, yang dimana tuh penggunaan warna gradasinya tuh banyak,
lebih modern juga, tapi juga nggak terlalu kayak tabrakan sama warna-warna lain gitu ya. Jadi tuh gue sebenarnya dulu tuh udah bikin logo, cuma gue ganti lagi dengan logo yang lebih baru gitu. Nah, setelah itu apalagi yang harus gue lakukan? Oke, gue udah punya Instagram. Terus apalagi yang gue harus lakukan? Oke, gue harus membuat sebuah tempat yang dimana tuh gue bisa berkomunikasi dengan buyer dan juga seller atau consignee ya. Nah, itu salah satu platform yang paling populer untuk membuat tempat itu adalah dengan Line Ad ya. Jadi kalian ada Line Ad, ada WhatsApp Business juga, jadi bisa dua ya. Tapi menurut gue sih kalian bikin dua-duanya aja. Jadi WhatsApp Business juga dibikin, sama Line Ad Official Account itu juga dibikin. Nah, gue bikin Line Official Account. Nah, mungkin kalau misalnya kalian bikin Line Official Account tuh pasti ada kayak apa tuh namanya, untuk ID-nya tuh kadang-kadang tuh kayak ZXW terus angka-angka, jadi kayak angka-angka sama huruf-huruf tuh digabung-gabung jadi acak-acakan kan. Nah, itu pasti kan bikin ribet untuk customer gitu. Makanya gue beli premium ID yang dimana tuh line ID gua itu adalah @tigrel. Jadi orang tuh tinggal tulis aja @tigrel, nanti bakal redirect ke Line Official Account gua dan bisa langsung consign atau beli barang lewat situ gitu. Nah, jadi menurut gue sih penting banget ini ya untuk membuat Line Premium ID ini agar customer juga gampang mencari kalian dan juga nggak capek-capek nulis Line ID-nya gitu, dan kalian nggak perlu menghafal juga gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak pakai Line Premium ID kan kalian harus ngehafalin tuh angka-angkanya sama huruf-hurufnya. Kalau misalkan ini tinggal tulis @tigrel, dah beres gitu, sama kayak Instagram. Jadi sesuai Line ID Premium sama Instagram tuh sesuai. Nah, mungkin kalau misalkan WhatsApp Business kan nomor kan ya, jadi pasti nomor kan nggak mungkin bisa nomor yang cantik kecuali kalian pengen ngeluarin harga, kalian mau ngeluarin duit yang lumayan besar hanya untuk mendapatkan nomor cantik. Nah, di Line Premium itu tuh kalian beli 165.000 ya untuk berlangganan 1 tahun. Oke gitu. Nah, setelah kalian udah memiliki dua hal itu ya, kalian udah punya Instagram dengan nama dan logo yang eye catching dan juga enak didengar dan juga gampang diingat, kalian sudah memiliki atau sudah membuat sebuah bisa dibilang sih platform untuk buyer atau seller kalian berkomunikasi gitu. Nah, setelah itu kalian tentunya harus bikin rules kan. Kalian harus bikin rules. Jadi ya yang paling basic adalah ya jangan spam, atau misalkan kayak di sini tuh dilarang untuk menjual barang fake dan lain-lain gitu ya. Jadi itu adalah rules yang menurut gue sih sangat-sangat sangat-sangat general lah. Ini gue kebetulan nih gue bakal kasih lihat nih rules gue yang di Tigrel tuh ada apa aja gitu ya, sehingga kalian juga bisa mengetahui apa aja yang harus dilakukan lah bisa dibilangnya. Dan kebetulan kalau misalkan membuat sebuah toko itu kan pasti kan kalian harus memiliki margin atau kalian harus mendapatkan pendapatan. Nah, dari consignment store ini pendapatannya tuh dari mana? Kan ya lo hanya sebagai middleman gitu kan. Lo hanya sebagai middleman dan lo tuh hanya menjual barang orang. Nah, terus lo dapat fee-nya tuh dari mana gitu. Oke. Jadi gue bakal kasih tahu bagaimana caranya. Jadi simple banget. Ini ada A, ini ada B. B-nya tuh adalah buyer. A-nya itu adalah seller. Ya. Buyer kan ngekontak Tigrel, ngekontak gua. Pengen beli barang. Oke. Udah ditransfer, duitnya udah masuk ke gua. Sellernya kirim barangnya ke B. Ya. Anggapannya barangnya tuh harganya 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Nah, barangnya sudah sampai di B yang pihak B atau pihak buyer tuh bilang kalau misalkan barangnya udah oke, semuanya sesuai dengan kondisi, memang sudah legit dan udah mantep lah, udah aman gitu ya. Nah, setelah itu buyer itu memberikan konfirmasi ke gua bahwa barangnya tuh sudah oke ya, udah nggak ada masalah. Setelah itu gua mencairkan uang gua atau uang bayarnya itu ke seller. Nah, disinilah yang dimana kita bisa mendapatkan margin, yang dimana tuh ada fee titip jualnya. Nah, fee titip jual untuk di Tigrel tuh bervariasi ya. Jadi kalau misalkan makin mahal tuh fee-nya makin tinggi. Kalau nggak salah untuk 2,5 tuh fee gue tuh sekitar 200.000. Jadi 2,5 dipotong 200.000. Jadi 2,3 juta gitu ya. Jadi gue bakal ngecairin ke sellernya 2,3 juta. Nah, dengan catatan sellernya memang sudah tahu bahwa memang ada fee ya, udah ada biaya. Kalian jangan kayak sengaja oke bro gue titipin, tapi lo nggak ngasih tahu fee-nya.
ya itu sama aja kayak lo kayak menjebak dia gitu. Tapi kalau di toko gue adalah di saat kalau misalnya kalian mau nge-consign tuh, kalian mau membeli, kalian sudah agree dengan segala hal yang berbentuk dari peraturan-peraturan dan juga fee gue. Jadi anggapannya kalau misalnya kalian beli di tempat gue atau konsen tempat gue itu pas awal tuh udah ditulis nih, jangan lupa baca ini, baca rulesnya, terus baca fee-nya gitu-gitu. Nah jadi itu bakal membuat hal tersebut jadi lebih enak lah di antara dua pihak gitu ya. Nah jadi setelah itu kan anggapannya kalau misalnya kita udah memiliki margin di situ ya, tinggal kita nge-attract customer-nya ya. Jadi kita tinggal nge-attract customer ya. Gimana sih caranya bikin orang-orang tuh ngelihat ke toko kita gitu ya. Nah, oke. Jadi kayak anggapannya tuh bagaimana yang caranya untuk mendatangkan customer gitu. Dan sebelum ke situ ya, gue mau ngasih tahu bahwa di saat lo membuat sebuah consignment store itu bukan sisi teknisnya doang yang kalian harus kuasai ya. Bukan berarti kayak cuman bukan bikin Instagram sama line ad-nya doang, tapi kalian juga harus memiliki attitude atau komunikasi yang juga bagus gitu ya antar seller dan buyer gitu. Tentunya kalian harus memiliki orang atau admin yang fast response gitu ya. Kalian juga kalau misalnya nggak mau pakai admin juga nggak apa-apa, misalkan kalian sendiri adalah adminnya gitu ya, dan kalian sendiri yang memegang rekeningnya. Nah kalian juga harus memiliki knowledge atau cara untuk nge-check barang gitu loh. Kalian harus mengetahui barang yang kalian jual tuh apa. Kalian harus mengetahui barang yang kalian jual itu legit atau tidak gitu. Anggapannya begini, misalkan kalau kalian nggak tahu apa yang kalian jual ya, atau apa yang kalian jual itu legit atau enggak, itu bakal menjadi masalah ke depannya. Karena misalkan kalian kebobolan di saat tiba-tiba ada customer kalian yang beli fake gitu, padahal kalian harusnya ngecek dulu kan. Nah tapi ini juga kadang-kadang kalian tuh bisa aja dibohongin sama sellernya, yang dimana di saat memang pas pertama kali dikasih ke kita foto-fotonya gitu ya, foto-foto produknya, setelah kita cek ini ori, tapi ternyata tiba-tiba pas dikirim ke buyernya itu ternyata KW. Nah di situ kan kita kan nggak bisa tahu kan, makanya buyer itu dikasih 24 jam. Kalau gue 24 jam untuk mengkonfirm apakah barang yang sudah datang dari sellernya itu adalah legit dan apakah sesuai dengan kondisi dan lain-lain gitu. Jadi gue kasih 24 jam untuk ngecek ke berapa orang pun terserah. Baru setelah itu kalau misalkan memang sudah di ACC, baru duitnya bisa cair dan barangnya aman gitu ya. Oke, nah jadi itu ya. Jadi kalian tuh nggak cuman dari sisi teknis doang, tapi juga dari sisi pengetahuannya juga harus kuat. Yang dimana tuh kalian juga harus bisa get along with the customer. Kalian juga harus bisa ramah dengan customer. Kalian juga harus bisa fast response. Kalian juga harus fast cair, fast posting dan lain-lain seperti itu. Yang menurut gue sendiri pun juga belum bisa sampai seperti itu 24 jam gitu. Gue pasti ada admin gue tuh pasti ada minus-minusnya juga gitu. Dan setelah itu kalian juga otomatis juga harus memiliki pengetahuan dalam melecek barang gitu ya gitu. Jadi kalian harus tahu apa sih yang kalian jualan tuh apa gitu. Karena lucu aja di saat kalau misalnya kalian nggak tahu apa yang kalian jual. Dan menurut gue juga dulu pernah kayak waktu itu misalkan kayak ada tas LV cewek gitu, gue nggak bisa ngelecek kayak gitu. Makanya gue kadang-kadang terima, kadang-kadang enggak gitu ya, tergantung dengan kapabilitas gue dan admin gue bisa ngelecek atau enggak gitu. Biasanya sih kalau misalkan yang kayak gitu sih emang agak rumit gitu ya. Oke. Jadi apa sih yang membuat consignment store itu menguntungkan gitu ya? Anggapannya begini, misalkan kalian sehari bisa laku 10 barang. Laku 10 barang itu misalkan dengan fee masing-masing 200.000. 200.000 kali 10 itu 2 juta. 2 juta kali 30 itu 60 juta gitu. Jadi bisa dibilang sih potensi pendapatan profit yang bisa kalian dapatkan di consignment store itu memang lumayan besar. Bisa dibilang kalau kalian tahu Swain kan dulu kan di Lucky Cat kan juga dia udah mencapai omset ratusan juta. Dan menurut gue sih itu benar-benar salah satu hal yang benar-benar bisa kita pelajarin bareng-bareng, kayak wah ini anak nih inspirasi banget gitu ya, bisa sampai menghasilkan segitu banyak dalam usia mudanya gitu.
Dan tentunya di line ad-nya nih kalian juga harus memiliki format consignment ya. Ini gue kebetulan lagi buka nih. Jadi kalau kalian nggak tahu format consignment itu apa, format consignment dan format order adalah format kayak semacam kayak nama, alamat, nomor HP, terus kayak patokan gitu-gitu. Jadi itu diperuntukkan untuk buyer dan seller agar barang yang di-post itu sudah memiliki identitasnya gitu ya. Jadi benar-benar kayak kondisinya berapa, namanya apa, size-nya berapa, gitu-gitu ya. Terus juga untuk consignment rules itu untuk buyer sama seller tuh harus dibedain ya. Karena kan ya otomatis ya udah beda gitu ya. Buyer sama seller tuh beda gitu. Kalau misalkan yang untuk buyer nih misalkan kayak ada ongkir ditanggung seller, terus kayak kalau misalkan consignment itu rata-rata tuh nggak ada sistem COD ya. Cash on delivery tuh biasanya nggak ada. Terus juga biasanya tuh juga nggak ada sistem DP. Ini kalau gue semua ya, ini kayak rules gue tuh. Terus kayak semua harga barang tuh harus ditulis senet-netnya, kecuali seller mencantumkan bisa nego. Terus buyer diberi waktu 21x24 jam untuk mengecek dan merefund apabila ditemukan barang tidak sesuai deskripsi, tidak sesuai kondisi dan fake gitu-gitu ya. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah ngelihat formatnya, kalian udah ngelihat rules-nya, berarti kalian sudah setuju dengan rules gue gitu. Dan baru kalian boleh consign di Tigreal. Nah, di saat kalian udah consign di Tigreal ya berarti kalian sudah menyetujui dengan rules yang sudah ada gitu ya. Dan seller juga harus wajib ngedeskripsikan barang dengan jelas, lengkap, dan jujur, dan lain-lain. Kalau misalkan ada minus, defect, dan lain-lain itu harus kalian tulis gitu-gitu. Dan jika barang consignment sudah terkirim, buyer tidak boleh meng-cancel ya, atau seller pun juga tidak boleh meng-cancel. Tapi kayak seller kayak nggak bisa nge-cancel ya, karena kan barangnya udah dikirim gitu ya. Tapi buyer tidak bisa nge-cancel kalau misalkan barangnya sudah terkirim gitu ya. Oke, nah terus juga seller juga boleh menitip barang di toko lain selain di Tigreal ya. Fair dong, misalkan kayak seller itu pengen naruh di banyak toko biar nanti ya siapa yang paling cepat laku gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk proses pencairan dana ya seperti tadi itu. Jadi barang ditransfer, barangnya misalkan udah sampai, udah aman, dana dari buyernya itu dicairin ke seller, dipotong dengan fee toko. Nah, disitulah yang dimana consignment store mendapatkan margin ya gitu ya. Nah, oke, setelah itu bagaimana sih caranya agar orang-orang tuh ngelirik toko lo? Gimana sih caranya bikin orang tuh kayak pengen ikutan beli atau pengen atau nge-scroll di toko lo gitu. Nah, pertama ya udah pasti kan itu kan kalian harus membuat awareness gitu ya. Kalian juga harus membuat toko kalian tuh unik gitu, nggak sama seperti yang lain. Kalian mungkin misalkan ada barang-barang yang unik banget, atau misalkan kalian ada fitur request barang, atau misalkan kalian kalau misalkan ada loyalty program atau program-program yang seru-seru lainnya, atau ada event steal deal, atau ada giveaway gitu ya. Nah, oke. Yang lagi marak-maraknya sih pertama udah pasti giveaway ya, yang dimana tuh kalian ikutan sebuah event giveaway, bagi-bagi barang gratis, dan kalian menjadi salah satu toko yang mensponsori giveaway tersebut, dan orang-orang harus nge-follow kalian sebagai rules untuk mengikuti giveaway-nya. Nah, jadi kan otomatis kan itu kan di-follow. Toko lo di-follow, otomatis kan orang-orang bakal nge-follow lo, dan itu bakal menambah insights dan profile visit dari toko lo. Nah, tapi kan yang kita cari itu adalah buyer kan. Kita harus mencari buyer, bukan follower. Sekali lagi yang kita cari itu adalah buyer, potential buyers, bukan follower. Ya tentunya adalah dengan memberikan sebuah hal yang unik, antara misalkan bikin steal deal event, atau misalkan ada shock drop gitu, tiba-tiba kayak ada barang-barang yang murah gitu ya. Anggapannya sih kalau misalnya consignment store memang rata-rata sih kayak perang harga gitu. Siapa yang bisa memiliki katalog yang bervariatif, dan juga harga-harganya itu nggak ngotak, dan juga katalognya tuh selalu update setiap hari, sehingga kita tuh banyak pilihan gitu. Nah, gue sendiri pun gue juga belum merasa sukses di Tigreal gitu. Menurut gue sih Tigreal juga ya udah toko-toko biasa-biasa aja gitu, masih belum terlalu condong ke suatu hal yang menurut gue sih bisa membuat Tigreal itu menjadi toko yang gila banget gitu. Salah satu toko yang menurut gue sih benar-benar nomor 1 selama 3 tahun terakhir adalah Lucky Cat.
Nah, ini gue udah nggak di-endorse lagi sama Lucky Cat, tapi gue masih bekerja sama dengan Miguel di clothing line-nya Lucky Cat, yaitu Lucky Cat Empire. Tapi menurut gue, Lucky Cat Supply itu adalah salah satu toko terbesar yang pernah ada, toko consignment terbesar yang pernah ada, dan selalu konsisten selama 3 tahun. Followers mereka tuh udah sampai 300.000 nggak usah, dan mereka tuh memiliki service yang dimana tuh tiap hari tuh selalu posting barang-barang baru. Dan kayak rata-rata ya, orang-orang tuh misalkan kalau ada rilisan baru, itu consignnya ke Lucky Cat dulu gitu loh. Jadi itu menurut gue sih karena memang udah pemain lama juga ya. Jadi kalau misalkan buat kalian-kalian yang masih pengen buat consignment store, agak berat. Cuma menurut gue sih ada potensi untuk berhasil. Selalu ada potensi dan selalu ada kesempatan. Jangan pernah menyerah dulu sebelum mencoba. Contohnya adalah Get New. Get New Shop _ID itu adalah toko lelang yang 2 tahun yang lalu tuh belum ada, Pak. Dia tuh baru kurang dari setahun bahkan, tapi dia udah mampu menyaingi toko-toko lelang yang hebat lainnya seperti Lucky Cat Auction dan Prodiger. Get New kurang dari setahun, dia adalah pemain baru, tapi dia sudah bisa mencapai ke titik yang dimana dia sudah sepadan dengan toko-toko lelang yang top of the line lah, contohnya dengan Lucky Cat Auction dan Prodigur. Nah, gimana sih mereka tuh gimana caranya? Gue tuh juga meneliti Get New-nya nih, mereka gimana bisa tiba-tiba menyaingi gitu. Karena dulu mereka itu dulu dan sampai sekarang pun mereka tuh kontrak bersama KOL ya, atau influencer seperti Swain, Dr. Tirta, dan Keith Slime gitu. Dan itu membuat mereka itu insight itu lebih naik gitu kan, karena mengendorse sebuah KOL atau Key Opinion Leader. Contohnya gue juga kebetulan Get New juga lagi bekerja sama dengan gue gitu untuk menjadi KOL-nya gitu. Nah, jadi selain itu juga ada paid promote ya. Paid promote, kalian juga bisa paid promote ke toko-toko besar, kalian bisa paid for promote yang dimana tuh kalian ngepromote toko A, tapi yang toko A juga ngepromote toko B gitu. Salah, toko A tuh ngepromote di lo, tapi lo juga ngepromote toko lo di toko B gitu. Jadi saling promote lah, jadi simbiosis mutualisme gitu. Nah, jadi itu sih sedikit kayak hal yang bisa gue omongin tentang consignment store gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi pengen bikin consignment store, atau misalkan lagi menjalankan consignment store tapi merasa bahwa consignment store itu masih kurang atau gimana gitu. Moga-moga video ini bisa bermanfaat. Anyway guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshiolo Akayosawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshiolo. Guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshiolo Akayosawan, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshiolo. And I'll see you guys in our next one. Goodbye.